Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pemade. Mudah-mudahan Pemade jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar fisika dalam meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini Pemade ingin melanjutkan pokok bahasan listrik statis tapi untuk listrik mekanik pada medan listrik. Sebelumnya telah kita pelajari yaitu gaya Coulomb, kuat medan listrik, energi potensi listrik, dan potensi listrik. Mari kita lanjutkan kombinasi daripada yang telah kita pelajari. Selamat menyimak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan pembicaraan kita yaitu hukum mekanik untuk benda yang berada dalam medan listrik. Kita ingat bahwa energi mekanik itu EM besarnya tetap, yaitu jumlah antara energi kinetik dan potensial yang dimiliki oleh benda itu besarnya tetap. Ini sama halnya seperti waktu kita belajar energi kinetik potensial, energi mekanik gravitasi. Di sini ada sekarang muatan bergerak dalam medan listrik. Prinsipnya sama. Ini sebuah muatan uji kinol bergerak dalam medan listrik. Seperti pada gambar, usaha untuk berpindah dari A ke B itu sama dengan perubahan energi potensial. Lihat rumus yang atas, WAB sama dengan EPA min EPB. Nah, bila kita bagi dengan K0 muatan uji, maka diperoleh WAB per K0 sama dengan EPA per K0 min EPB per K0. Ada ingat tadi? Energi potensial listrik per satuan muatan itu sama dengan potensial listrik. Sehingga delta P sama dengan delta EP per K0. Ingat, usaha perubahan energi potensial. Sehingga dapat rumus yang sebelah kanan, yaitu delta P sama dengan WAB per K0. Nah, bila kita rubah sekarang energi mekanik itu, yaitu EK plus EP konstan, maka disederhanakan adalah setengah MPB kuadrat sama dengan setengah MPA kuadrat plus Q0 kali PA min PB. Jadi energi potensialnya sudah dipindah ke sebelah kanan. Jadi P besar A, P besar B itu adalah potensial di A dan B. P kecil, PA kecil, PB itulah kecepatan muatan di A dan B. M itulah massa muatan, Q0 adalah muatan uji. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Oke, adik-adik kita lanjutkan untuk meningkatkan pemahaman tentang benda yang bergerak, benda bermuatan bergerak dalam medan listrik. Itu ada sebuah partikel bermuatan 3×10⁻⁵, masanya 1,8×10⁻⁵ kg, dilepaskan dari titik A dan dipecat secara horizontal hingga mencapai titik B. Satu-satunya gaya yang bekerja pada partikel terdapat gaya listrik, dan potensial listrik di A adalah 25 volt, lebih besar daripada di B. Ditanyakan berapa kecepatan partikel di titik B jika partikel yang sama memiliki muatan negatif dan dilepaskan dari B, berapakah kecepatan di A. Nah, diketahui dari data yang ada, Q 3,5 kg, M 1,8×10⁻⁵ kg, PA min PB 25 volt, ditanyakan PB berapa, PA berapa. Nah, bila kita lihat gambar yang paling atas, itu PA-nya sama dengan 0. Sehingga energi mekanik, lihat sebelah kanan, nomor A, setengah MP B kuadrat sama dengan Q0 PA min PB. Masukkan angkanya, sehingga PB sama dengan akar 2 Q0 kali PA min PB. Masukkan angkanya, 2 kali 3×10⁻⁵ Coulomb kali 25 volt kali 1,8×10⁻⁵ kg, ketemuan adalah 9,1 meter per sekon. Nah, demikian pula nomor B, yaitu sekarang ditanyakan PA-nya, itu sama berarti PB-nya 0. Nah, masukkan angkanya sama, yaitu PA sama dengan akar min, karena muatannya negatif, 2 Q0 PA min PB, masukkan angkanya, min 2 kali min 3, 10⁻⁵ Coulomb kali 25 volt kali 1,8, 10⁻⁵ kg. Hasilnya sama, yaitu 9,1 meter per sekon. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita lanjutkan untuk menyimak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan materi tentang kuat medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor yang bermuatan listrik. Jadi karena keterbatasan pembahasan
materi sebelumnya pada kuat medan dan potensi listrik, mari kita lihat gabungan antara keduanya pada topik berikut. Ada yang bisa lihat sebuah bola konduktor jarinya R bermuatan Q, besar kuat medan listrik dan potensi listrik di setiap titik. Itu ada dilihat dalam gambar sebelah kiri kanan, yaitu ada muatan Q, bolanya jarinya R, ada 3 titik, yaitu ada titik D di dalam bola, titik C pada tepi bola, titik B berada di luar bola. Nah, karena bola ini adalah bola konduktor bermuatan sinis, maka semua muatan akan ngumpul di tepi. Ada lihat gambar yang paling ke atas? Di atas itu semua muatan ngumpul di tepi bola. Nah, di titik D dalam bola itu kuat medannya 0. Jadi kadar dalam muatan, sedangkan potensial di titik D itu sama dengan potensial di titik C, karena termasuk bidang ekipotensial, yuk bidang yang memiliki potensial sama. Jadi PD sama dengan K Q per R. Nah, B di titik C yaitu di tepi bola, besar kuat medannya EC sama dengan K Q per R kuadrat. Sedangkan potensialnya VC sama dengan PD yaitu K Q per R. Nah, untuk di titik B di luar bola, nah itu maka kuat medan di B, EB sama dengan K Q per R kecil kuadrat, R kecil itu dihitung dari pusat bola ke titik B. Dengan potensial B yaitu K Q per R. Nah, Q itu adalah besar muatan dalam kolom, R jari-jari bola, R itu R kecil, jarak dari pusat bola ke titik B. Nah, bila Anda lihat grafik hubungan antara potensial dan jarak sebelah kiri, itu bisa lihat itu dari pusat bola ke jari-jari itu potensialnya sama. Kemudian setelah di luar bola dia menurun. Nah, untuk yang kuat medan dengan jarak, nah dari pusat bola sampai jari-jari itu kuat medannya 0. Nah, kemudian dari luar bola keluar itu dia akan menurun. Jadi begitu Adik-adik. Tidak sulit, mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan melihat contoh soal berikut. Ini ada sebuah bola konduktor jari-jari 30 mm bermuatan 400 mikrokulom. Berapa besar kuat medan dan potensi? A. Titik C pas di tepi bola. Titik B 15 mm dari tepi bola. Jadi dari data yang ada diketahui Q-nya. Kita samakan satuan dalam satu sistem, 4 kali 4 kolom, jari-jarinya R besar, 30,2 meter, R kecilnya karena dihitung dari pusat bola, jadi 30 tambah 15 mm, jadi 4,5, 10,3 meter. Ditanyakan, E di C berapa, I di C berapa. Nomor B, E di B berapa, I B-nya berapa. Kita lihat jawaban nomor A. Kita ingat rumus sebelumnya pada tepi bola yaitu EC sama dengan K Q per R kuadrat. Masukkan angkanya, jadi ingat R-nya itulah jari-jari bola. Jadi 9 kali 99, 4,4 per 0,03 kuadrat. Jadi kalau dia sederhanakan, kemudian dia 4 kali 10,9 Newton per kolom. Sedangkan PC-nya, ingat, di tepi bola K Q per R. Jadi R itulah jari-jari. 9 kali 99, 4,4 per 3, 10,2. Kalau disederhanakan, ketemulah dia 12, 10 pangkat 7 volt. Sedangkan di B, kuat medan di B, ingat jarak dihitung dari pusat bola. Jadi EB sama dengan K Q per R kecil kuadrat sama dengan 90,9, 4,4 per 0,045 kuadrat. Jadi kalau ada disederhanakan, ketemu dia 1,78 kali 10,9 Newton per kolom. Sedangkan potensial di B sama dengan K Q per R kecil. Sama dengan 9 kali 10,9, 4,4 per 4,5, 10 pangkat 2. Disederhanakan, kemudian dia 8 kali 10 pangkat 7 volt. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak contoh-contoh berikutnya. Selamat. Mari adik kita lihat contoh berikut untuk mengingat kembali rumus-rumus sebelumnya yang telah kita pelajari. Ini dua buah muatan listrik, masing-masing 4 kolom dan 9 kolom, terpisah sejauh 36 mm satu sama lainnya.
Tentukan pada jarak berapa di antara kedua muatan besar kuat medan sama dengan 0. Jadi dari data yang ada diketahui Q1 4 kolom, Q2 9 kolom, jaraknya 36 cm. Jadi ditanyakan E0 pada jarak berapa. Kita anggap R1 ini sama dengan X, sehingga R2-nya adalah 36 kurang X. Jawab. Nah, karena kuat medan itu besaran vektor, resultannya sama dengan 0, itu berarti E1 sama dengan E2. Masukkan rumusnya, yaitu K. Q1 per R1 kuadrat sama dengan K kali Q2 per R2 kuadrat. K-nya sama, tinggallah sebelah kanan, lihat rumusnya, 4 per X kuadrat sama dengan 9 per 36 X kuadrat. Diakarkan, ketemu ya 2 per X sama dengan 3 per 36 per X. Kalikan silang, ketemulah dia 3X sama dengan 72 min 2X. Yang X sama X kumpulkan, 5X sama dengan 72. Jadi X-nya sama dengan 72 per 4, yaitu 14,4 mm. Jadi, kuat medan listrik sama dengan 0 pada jarak 14,4 mm dari Q1. Jadi, begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Ingat, kuat medan itu adalah besaran vektor. Adik-adik lihat, ini adalah materi tambahan. Contoh energi potensial sistem muatan. Jadi Anda bisa lihat ini ada 3 buah muatan, yaitu ada Q1, Q2, Q3. Antara Q1 dan Q2 jaraknya adalah R12, Q2 dan Q3 adalah R23, sedangkan Q1 dan Q3 itu R13. Nah, beda dengan besar potensial ketika dipelajari sebelumnya, karena di sini adalah sistem muatan. Jadi besar energi potensial sistem benda adalah, jadi hitung semuanya, EP sama dengan K. Kali, karena K-nya sama, kita keluarkan semua, Q1, Q2 per R12, kemudian makan 1 dengan 3, Q1 kali 3 per R13, kemudian baru antara 2 dan 3. Jadi Q2 kali 3 per R23. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit, hati-hati antara energi potensial sebelumnya di suatu titik dengan potensial suatu sistem muatan. Kita lihat contohnya, bila dari gambar Q1-nya min 6 kolom, Q2-nya 8 kolom, Q3-nya 10 kolom, R12-nya 60 mm, R13 100 mm, R23-nya 80 mm. Berapa besar energi potensial sistem muatan tersebut? Ingat rumus yang di atas? EB sama dengan K kali Q1, Q2 per R12 ditambah Q1, Q3 per R13 ditambah Q2, Q3 per R23. Masukkan angkanya. Jadi 9 kali 10 per 9 kali min 8. Min 6 kali 8 per 6, 10 min 2 ditambah min 6 kali 10 per 10 pangkat min 1 ditambah 8 kali 10 per 8 kali 10 min 2. Jadi sederhanakan, diketemulah dia 9 kali 10 per 9 kali min 800 min 600 ditambah 1000. Ketemulah dia 9 kali 10 pangkat 9 kali min 400. Ketemunya min 3,6 10 pangkat 12 Joule. Jadi begitu adik-adik materi yang saya tambahkan untuk sub terakhir daripada distrik statis. Untuk meningkatkan pemahaman, silakan nanti coba soal berikut. Jangan lupa komen dan subscribe untuk membantu saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.